Mantap banget ya. Pernah saya bisa mengalahkan Deddy Da Costa. Deddy Da Costa. Lagi hebat-hebatnya Deddy Da Costa, dia di pool kecil kalah sama saya. Tahun berapa itu Pak? 68 ya Pak Edi sekarang? 68 ya. Masya Allah, 68 masih sehat seperti ini ya Pak Edi ya. Alhamdulillah Pak Edi Karena ya. tenis meja loh. Tenis meja itu secara kita tidak Tenis sadar meja. ya, secara tidak langsung atau tidak sadar, itu pelatihan motorik. Alhamdulillah, subhanallah, sampai saat ini saya belum pakai kacamata. Kata teman-teman Setuju, saya, setuju. pergerakan badan saya, refleks saya masih bagus. Nggak kayak kakek-kakek, kata teman-teman. Kayak saya tinggal bersyukur kepada Allah, saya memanfaatkan kesehatan yang diberikan Allah sebaik-baiknya. Iya. Itu aja. Nah, Sebab pingpong buat saya apotek hidup. betul. Itu hero apotek hidup saya. Oke, terus untuk menjaga biar ini kan usia 68 ya Pak Edi ya, biar menjaga tetap paling nggak stabil kan Pak Edi ya. Iya, ya. Itu ngapain aja tipsnya Pak Edi itu? Tipnya itu berani kita tetap selalu berlatih fisik. Berlatih Ya kita fisik. sesuaikan dengan usia ya. Sesuai dengan Kalau usia saya kemampuan sekarang udah usia. tidak 10 km. Iya, iya. Nah, tapi saya sekarang mulai pakai sepeda misalnya. Yes. Tetap. Kedua, selalu bersyukur kepada Allah bahwa ini syukur. rezeki itu tidak hanya berupa uang. Betul. Rezeki kesehatan itu, waduh, saya sangat berbahagia, mungkin saya yang harus sujud sedalam-dalamnya diberikan oleh Allah nikmat, masih bisa jalan-jalan sendiri 68 tahun, masih bisa pakai motor sendiri ke sana, warawiri sendiri tanpa harus ini. Dan ya setidak-tidaknya RAPBD negara Astina kan tidak pernah ke rumah sakit. Iya. Karena rumah sakit lumayan lah menolong keluarga, Betul, menghemat anggaran negara Astina. Gitulah teman-teman yang tenis meja, terutama yang seusia saya, pingpong bukan badminton, pingpong bukan volleyball. Saya punya rekan Gugi Gustaman, volleyball Indonesia nasional tahun 70-80. Dia bilang, hebat Ed, kamu masih pingpong guling-gulingan, aku suruh loncat potong patah kakiku. Nah, beruntunglah olahraga tenis meja yang punya tenis meja, karena tenis meja hampir tidak, usia tidak terlalu signifikan mengganggu. Betul. Selama kita semangat. Semangat. Ya, contohnya saya aja lah. Jangan jauh. Iya betul, saya aja ngiri loh. Oh, Saya aja amin, ngiri yang amin. masih muda, saya masih muda, masih kadang merasa fisiknya kayaknya jangan. kalah saya sama Pak Edi nih. Kalah banget harus. Banyak teman-teman semangat lagi. kita sudah menuakan diri. Itu sebenarnya secara psikologi kejiwaan ya, sudah buruk. Nah, saya pernah ada teman yang ya masih muda lah, dia bilang, Pak Edi saya udah tua lah, jangan maksain diri lah. Saya bilang, tak usianya berapa? Saya udah 45 loh. Nah itu di kita ini selalu merasa cepat tua, itu yang nggak boleh. Nah, Ini tenis meja loh, tenis meja kita tidak punya tenaga dibantu oleh signifikannya alat, kontribusi alat terhadap permainan. iya. Nggak kayak badminton mutlak lah 40 tahun nggak mungkin bisa ngalahin 20 tahun. Dan kontribusi alat senar terhadap bola juga terhadap kok tidak terlalu signifikan kan. Iya. Di kita kan sekarang ada pemain yang Iya. begitu aja bisa jadi Bisa jadi juara. bagus. Gitulah ya. Nah, Jadi kalau itu jangan pernah patah semangat urusan pingpong. Banyak akal. Banyak akal ya Pak Edi ya. Ya. Terus kalau tanya-tanya kalau prestasi yang paling tinggi itu sudah sampai aja apa aja Pak? Saya itu waduh, Udah gak hitung. nggak kehitung. Itu Udah gak hitung nih. yang piala yang di rumah Oh, di itu rumah udah piala satu yang gudang. saya tidak pakai PTM, orang lain nggak pakai klub dia. Belum yang pakai klub-klub yang kita punya kewajiban menyerahkan gitu kan. Yang paling berkesan. Yang paling juara berkesan apa tuh yang- saya di Bogor. di Bogor. Di Bogor ya, kejuaraan wali kota Bogor itu saya dapat piala 3. 3 itu Ya. apa itu tingkat Jabodetabek? Non-pon ya nasional lah. Nasional. Non-pon juara 1. Non-pon juara 1. Veteran 45 juara 1, 50 tahun juara 1, 3 piala. Waduh, Di tiga. ITB, di Mantap. ITB 2 piala lah. Beberapa kali di ITB 2 piala. Sering saya sebetulnya banyak lah. Gitu. Mantap banget ya. Pernah saya bisa mengalahkan Deddy Da Costa. Deddy Da Costa. Lagi hebat-hebatnya Deddy Da Costa, dia di pool kecil kalah sama saya. Tahun berapa itu Pak? Itu zaman dia baru pulang dari Jerman, ikut Liga Jerman itu. Iya, dia dibon sama NHI, dibayar. Pool kecil ketemu saya, kalah sama saya. 3-1 waktu itu. Itu sangat berkesan lah.
Iya, Jadi iya, kita iya, mantap. pernah lah, Kesana. pernah ngalahin Budiono, Menang lain banyak Budiono. lah, iya. Pokoknya tim pemain-pemain hebat sudah Pernah ya, ada Pak? yang kalah gitu ya. Luar biasa ya Badi ya. Pokoknya yang penting tenis meja itu menjadi obat jiwa. Nah, Kalau kita mau menekuni obat jiwa, insya Allah sehat. Ujung-ujungnya kita juara sehat. Kalau saya sekarang juga udah nggak juara piala, tapi juara sehat. Alhamdulillah saya masih bisa berkompetisi. Gitu. Gitu ya, luar biasa dari perjuangan dan pengalaman yang luar biasa dari Pak Edi nih berbagi di Saya channel itu ini. ya artinya tahu generasi 70 si Anu 80 generasi 90 generasi 2000 2010 saya tahu loh. Mengikuti gitu karena saya senang ikut bertempur gitu kan, jadi ikut langsung terjun. Iya. Sekarang kalau menurut Pak Edi melihat perkembangan tenis meja sekarang itu Indonesia gimana Pak Edi? Kalau menurut saya sih kelihatannya tetap kepada etos lah, etos kebangsaan kita. Memang kita bukan negara komunis ya, yang mereka sangat revolusioner ya. Artinya anak itu milik negara, masalah manusia itu milik negara. Gak mau, wah kita apalagi dengan alam demokrasi ini orang itu dengan manja, semakin manja. Jadi manja, terus kebaikan ekonomi ini juga digunakan untuk mencari sesuatu yang kadang-kadang juga ke organisasi jadi nggak bagus. Jadi matre lah, itu yang harus hilang itu. Jadi kita tunjukkan lagi semangat zamannya Bung Karno. Nah, betul. Bung Karno itu hebat loh. Dia tuh orang yang memang mungkin ada salahnya karena dia bukan malaikat ya. Iya. Tapi dia memiliki, kenapa tenis meja kita, badminton kita, olahraga kita tahun 60-an dengan Tan Yuhok itu ke TC ke Istora aja pakai becak masih bisa juara loh. Karena etos semangat kerjanya tuh hebat. Ini negara Indonesia, nasionalismenya tinggi. Sekarang nggak ada duit, nangis anak-anak. Dulu aku cuma dikasih training pack sama kaos aja udah seneng, nggak musim duit waktu itu. Sekarang anak-anak manjanya nggak ada dua, gaya aja di dulu. Iya. Cobalah dirubah itu, yang memang susah ya, nggak semudah ngomong lah. Tapi memang kita nggak bisa bersaing dengan Cina, Vietnam yang mereka punya etos kerja, mereka punya jiwa kebangsaan yang kalau kita sekarang udah matre gila-gilaan. Oke, berarti kalau sudah kondisinya seperti ini, kira-kira untuk buat teman-teman nih yang masih muda-muda, yang masih semangat, kira-kira untuk biar lebih jago tenis meja ini harus bagaimana Pak Edi kira-kira dari Pak Edi? Ya ini ya kalau secara ini benahi dulu organisasinya, PTMSI-nya tuh yang tiga itu benahi dulu deh. Benahin dulu. Cari orang-orang yang pure, mereka ingin berbakti lah. Ya berbakti dengan juga ada upahnya. Bohonglah kalau nggak ada upahnya ya. Tetap ada upahnya, tapi menurut porsinya jangan berlebih-lebihan, yang ujungnya korupsi atau kemaruk lah. Terus jangan matre lah. Kalau memang mau ngebina olahraga, semua jenis olahraga lah, termasuk tenis meja itu dulu. Kalau sudah itu kan atlet bisa terbina dengan baik karena tidak terpecah-pecah. Sekarang atlet kasihan, ada yang nggak boleh ke PB itu, nggak boleh ke PP ini, gitu kan. Iya. Terus di PB ini memang harus cari orang-orang yang memang yang profesional, yang nanti tuh ada. Kita mudah aja sekarang kalau sebuah organisasi yang bagus itu kita tanya, bisakah Pemda Jawa Barat misalnya mengatakan ranking 1 Jawa Barat itu siapa? Nggak akan bakalan bisa. Di PP juga sama, di pengurus pusat, siapa sih ranking Indonesia nomor 1? Nggak akan ada yang bisa ngomong. Zaman tahun 780 bisa kita ngomong. Di ranking 1 misalnya MP atau Sugeng, mereka punya sertifikatnya karena ada ininya, ada kompetisinya. Mereka sampai kalau mereka cerita tuh, gua 8 besar Indonesia loh, bangganya gua 8 besar Indonesia. Sekarang mau nanya siapa?
juara satu Indonesia itu siapa, ranking satunya siapa, 2 siapa, 3 siapa, sampai 8. Divisi 2-nya 9 sampai 16 siapa, nggak bakalan ada. Semerawut sekarang.